Bayangkan Anda lagi duduk santai nih, minum kopi di pagi hari, terus Anda buka layar ponsel dan baca berita utama. Ada sebuah rancangan undang-undang baru yang lagi panas banget dibahas di parlemen. Iya, yang kadang sampai memicu perdebatan sengit di media sosial atau bahkan unjuk rasa di jalanan ya. Bener banget. Dan kita kan seringkali cuma lihat hasil akhirnya aja ya. Kayak tiba-tiba ada aturan yang diketok palu dan langsung mengikat hidup kita. Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar bertanya-tanya, gimana sebenarnya kode sumber atau source code dari sebuah negara itu ditulis? Gimana ide-ide abstrak kayak keadilan, privasi, atau keamanan itu diterjemahkan jadi barisan kalimat yang ya bisa memenjarakan orang atau mendenda sebuah perusahaan raksasa? Nah, itu analogi yang pas banget. Dan sama seperti aplikasi di ponsel Anda yang digerakkan oleh ribuan baris kode yang terstruktur rapi, sebuah negara itu juga digerakkan oleh dokumen perundang-undangan. Bedanya nih, kalau ada satu titik koma yang salah tempat dalam kode software, Paling aplikasinya cuma crash atau error kan? tepat, paling cuma minta di restart. Tapi dalam hukum, satu kata aja yang salah penempatan itu bisa berarti seseorang kehilangan kebebasannya, atau sebaliknya, seorang penipu kelas kakap bisa lolos dari jeratan hukum cuma karena celah tata bahasa. Wow, disitulah letak urgensinya ya. Jadi untuk sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar tuntas anatomi dari sebuah dokumen perundang-undangan. Betul sekali. Kita udah kumpulkan sumbernya, termasuk dokumen pedoman ilmu perundang-undangan, dan juga ada draft nyata dari RUU Perlindungan Data Pribadi Digital atau RUU PDP ya, sebagai bahan bedah utama kita. Mari kita bedah ini bersama-sama, soalnya kalau kita lihat dokumen hukum, buat kebanyakan dari kita, itu kelihatan kayak blok teks raksasa yang jujur aja sangat mengintimidasi. Ya, bahasanya kaku banget kan? Kaku, terus strukturnya juga ngebingungin. Tapi begitu kita amati lebih dekat lagi dari panduan ini, dokumen ini ternyata punya struktur arsitektur yang sangat logis loh. Yang sangat menarik di sini adalah tidak ada satupun elemen di dalam teks tersebut yang diletakkan secara acak. Sama sekali nggak ada. Nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada. Setiap kata, nomor, urutan pasal, sampai bahkan tanda kurungnya pun dirancang dengan tujuan rekayasa yang sangat spesifik. Semuanya itu punya fungsi vital untuk menopang kekuatan hukum dari dokumen itu. Jadi, ya nggak ada ruang untuk nilai estetika murni. Kayak, oh ini biar kelihatan rapi aja. Enggak, semuanya murni soal fungsi. Oke, ini menarik. Tapi sebelum kita ngebahas tentang siapa yang kena denda atau siapa yang bakal masuk penjara nih, kita harus mulai dari titik nol dulu kan? Fondasinya. Iya, sebelum sebuah negara punya hak untuk menghukum warganya, negara itu harus punya argumentasi yang kuat dulu mengapa hukum itu harus eksis sejak awal. Dan dari sumber yang kita punya, sebuah RUU itu ngebangun argumentasinya dari halaman pertama banget, yaitu judul, pembukaan, dan diktum. Betul. Kalau judul sih lumayan lugas ya, menyatakan nama dan ruang lingkup, misalnya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi Digital, selesai. Tapi saat kita masuk ke pembukaan, atau yang di istilah hukumnya sering disebut considerans, nah disinilah segala sesuatunya mulai kerasa berbobot. Considerans ini pada dasarnya adalah fondasi moral dan legalnya. Di dalamnya kita akan selalu nemuin dua bagian krusial. Selalu ada bagian menimbang dan mengingat. Dan keduanya ini punya fungsi yang saling melengkapi, tapi kerjanya di ranah yang beda. Biar gampang, mari kita pakai analogi arsitektur aja. Bayangkan Anda mau bangun sebuah rumah. Bagian menimbang ini adalah alasan kenapa Anda butuh bangun rumah itu. Ya, rasionalisasinya ya. Betul, mungkin karena Anda butuh tempat berteduh dari hujan, atau lingkungan sekitar Anda mulai nggak aman. Nah, di draft RUU kita ini, bagian menimbang mencantumkan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara eksplisit dia nyebutin bahwa kemajuan teknologi informasi itu berpotensi melanggar privasi, dan privasi itu adalah hak asasi manusia. Nah, itu alasan rumahnya dibangun. Lalu bagian mengingat ini ibarat izin mendirikan bangunannya atau sertifikat tanahnya. MB-nya, betul. Karena Anda kan nggak bisa bangun rumah seenaknya tanpa legalitas. Jadi mengingat ini isinya pasal-pasal konstitusi dasar kayak UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri. Tanpa bagian mengingat ini, sebaik apapun alasan Anda di bagian menimbang tadi, Bangunan hukum Anda itu liar, ilegal gitu. persis, bangunannya ilegal. Dan implikasi dari bagian menimbang ini tuh jauh melampaui sekedar teks pembuka loh.
Ketika pembuat undang-undang nulis bahwa teknologi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi, mereka sebenarnya sedang merekam ketakutan sosiologis masyarakat pada era tersebut. Jadi itu kayak semacam kapsul waktu ya? Iya, dan ini bukan sekedar formalitas birokrasi. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Coba bayangin, jika suatu saat nanti ada raksasa teknologi yang ngerasa undang-undang PDP ini merugikan bisnis mereka, terus mereka menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Kan sering kejadian tuh. Nah, para hakim itu akan melihat kembali ke bagian menimbang ini. Hakim akan nguji apakah aturan teknis yang membatasi perusahaan tersebut di pasal-pasal bawahnya benar-benar sejalan nggak dengan alasan filosofis pas undang-undang ini diciptakan. I see. Jadi ini semacam jangkar pelindung ya, agar hukumnya nggak melenceng dari niat awal. Lalu setelah fondasi dan izinnya beres, kita masuk ke yang namanya diktum. Ini tuh pernyataan penetapan dengan persetujuan DPR dan Presiden yang biasanya bunyinya memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ini kayak semacam seremonial potong pita gitu ya, bahwa bangunan hukum ini resmi beroperasi. Dan legalitas nih, tapi kita tahulah fondasi aja kan nggak bisa nilangin atau menjarahin orang. Nggak bisa dong. Terus di mana letak gigi taring dari undang-undang ini? Gigi taringnya itu bersembunyi di dalam batang tubuh. Kalau pembukaan tadi adalah alasannya, nah batang tubuh ini adalah mesin intinya. Mesin intinya, oke? Disinilah aturan main, detail teknis, dan tata bahasa benar-benar berkuasa atas nasib seseorang. Di dalam batang tubuh ini, ada hierarki informasi yang ketat banget, mulai dari bab, lalu turun ke bagian, paragraf, pasal, dan yang paling detail itu adalah ayat atau huruf. Dan bahasanya juga pasti berubah drastis kan? Maksudnya nggak lagi filosofis kayak di awal tadi. Oh, jauh lebih kaku dan mekanis. Bahasanya harus normatif dan tegas. Pembuat undang-undang cuma boleh pakai kata-kata yang mengikat, kayak wajib, dilarang, atau berhak. Nggak boleh puitis ya? Nggak boleh ada kalimat puitis atau yang multitafsir. Kalimatnya harus singkat, padat, dan istilah yang dipakai harus konsisten dari halaman pertama sampai akhir. Sebentar nih, jujur aja. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Karena kalau saya nonton siaran berita, terus lihat anggota Dewan Rapat Paripurna sampai larut malam, terus mereka berdebat panjang lebar cuma soal apakah sebuah aturan itu harus pakai angka dalam kurung, kayak ayat 1, atau pakai huruf A, B, C. Iya, sering banget tuh. Tunggu dulu. Apakah Anda mengatakan bahwa perdebatan tentang ayat versus huruf ini tuh bukan sekedar urusan estetika formatting dokumen biar rapih kayak di Microsoft Word gitu? Maksud saya, apa iya salah pilih format aja bisa merusak penegakan hukum? Wah, perdebatan itu sama sekali bukan soal estetika dokumen. Perbedaan antara ayat yang pakai angka dalam kurung seperti 1, 2, dengan huruf yang pakai abjad A, B, C, itu adalah penentu absolut apakah sebuah norma hukum itu bakal hidup atau mati di pengadilan. Wait, really? Bisa sefatal itu? Bisa banget. Mari kita bedah pelan-pelan ya. Sebuah ayat itu dirancang sebagai norma yang mandiri. Secara gramatikal, dia adalah kalimat utuh yang punya subjek dan predikat. Jadi, setiap ayat itu bisa berdiri sendiri sebagai satu aturan atau satu tindak pidana yang terpisah. Oke. Coba saya terapkan ini ya. Misalnya nih di draft UU kita, kalau ayat 1 berbunyi setiap orang dilarang memperoleh data pribadi secara melawan hukum. Terus ayat 2-nya berbunyi setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi. Berarti polisi bisa nangkap seseorang kalau dia cuma melanggar ayat 1 aja atau cuma ayat 2 aja? 100% betul. Keduanya itu dihitung sebagai dua kejahatan yang terpisah dan bisa dituntut secara independen. Misalnya Anda meretas sistem dan nyuri datanya, Anda kena ayat 1. Tapi kalau Anda nggak ngeretas, Anda cuma beli data curian itu terus mempublikasikannya ke internet, Anda kena ayat 2. Karena formatnya ayat, si jaksa itu punya senjata yang mandiri untuk mendakwa Anda. Nah sekarang, coba bandingkan kalau pembuat undang-undangnya ceroboh, salah ketik misalnya, dan masukin larangan itu ke dalam format huruf A dan B. Apa yang bakal terjadi kalau mereka pakai huruf? Huruf itu nggak punya kemandirian. Huruf semata-mata adalah rincian atau sekedar daftar dari satu kalimat pokok yang ada di atasnya. Oh, kayak bullet points gitu ya? Betul, kayak bullet points. Dia bukan kalimat utuh, biasanya cuma frasa. Misalnya nih, dalam pasal 4 saat merinci, data pribadi yang bersifat spesifik, draftnya pakai huruf A, data kesehatan, B, data biometrik, C, data genetika. Nah, huruf A ini kan nggak punya subjek dan predikat.
Jadi dia nggak bisa dipakai sebagai dasar dakwaan tanpa dibawa-bawa ke kalimat induknya. Saya mulai paham nih. Jadi kalau politisi atau perancang hukumnya lengah, terus menaruh sebuah tindak pidana yang fatal di dalam format huruf, penegak hukum di lapangan nanti bakal kebingungan dong. Sangat bisa. Jaksa bakal kesulitan merumuskan surat dakwaannya karena norma tersebut jadi kehilangan kekuatan mengikatnya yang independen, dan pengacara terdakwa yang pinter, mereka pasti bakal pakai celah ini untuk mementahkan dakwaan dan ngebebasin kliennya. Cuma dengan argumen bahwa kliennya kan nggak melanggar kalimat induk dari pasal tersebut. Gila! Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tata bahasa di dalam undang-undang itu pada dasarnya adalah instrumen kekuasaan negara. Presisi adalah segalanya. Luar biasa sih ini. Jadi pas mereka berdebat soal tanda kurung di TV itu, mereka tuh sebenarnya lagi memastikan mesin hukumnya nggak macet saat dieksekusi di lapangan ya. Betul sekali. Memahami teori tata bahasa ini sangat-sangat membuka wawasan. Tapi mari kita uji mesin ini di dunia nyata dong. Boleh. Gimana wujudnya saat diterapkan pada suatu yang ada di ponsel pendengar setiap hari? Mari kita terapkan struktur tadi pada draft contoh RUU Perlindungan Data Pribadi Digital yang ada di catatan kita nih. Oke, kita mulai dari pintu masuk operasionalnya ya. Bab ketentuan umum di pasal 1. Disinilah hukum mengunci makna dari sebuah realitas. RUU ini mendefinisikan secara rigid apa itu yang dimaksud dengan data pribadi. Dan dia juga menciptakan batas yang tegas banget antara subjek data, yaitu kita nih sebagai individu pemilik data, dengan pengendali data, yaitu perusahaan atau institusi yang menentukan buat apa data kita diproses. Tapi kenapa makna-makna ini tuh harus repot-repot dikunci di awal banget? Tujuannya agar nggak ada ruang lagi untuk perdebatan semantik pas nanti di ruang sidang. Ngeles gitu ya? Coba bayangin kalau ada raksasa e-commerce dituntut karena data penggunanya bocor jutaan, terus pengacara mereka nyoba berkelit bilang, kami bukan pengendali data kok, kami kan cuma perantara teknologi aja. Wah, bahaya tuh. Nah, ketentuan umum di pasal 1 menutup celah itu. Begitu profil mereka cocok dengan definisi pengendali data di pasal 1, otomatis mereka terikat pada semua kewajiban di bab-bab berikutnya. Nggak bisa lari lagi. Oke, biar saya bawa ini ke skenario yang lebih dekat sama Anda yang mendengarkan. Misalnya nih, Anda baru aja mendaftar ke aplikasi dompet digital baru, kan biasa tuh disuruh unggah foto wajah, foto KTP gitu kan? Ya, proses verifikasi biasa ya. Betul. Nah, di mata hukum, Anda resmi menjadi subjek data. Berdasarkan bab hak subjek data di RUU ini, Anda tuh tiba-tiba dipersenjatai gitu. Anda jadi berhak meminta riwayat data Anda, memperbaiki data yang salah, sampai ini yang keren, memaksa perusahaan buat ngehapus akun dan data Anda secara permanen. Hak untuk dilupakan ya. Di sisi lain, lihat beban yang harus ditanggung si perusahaan di bab kewajiban pengendali data. Disinilah aturan normatif mulai kerasa ancamannya. Pola kalimat yang dipakai itu selalu mengikat, kayak pengendali data wajib ini, setiap pihak wajib itu. Dan kewajiban itu detail dan sangat spesifik loh. Misalnya nih, di pasal 5 draft ini, kalau server aplikasi dompet digital itu diretas, perusahaannya nggak bisa lagi tuh diam-diam aja menyembunyikan insidennya dari publik. Yang selama ini sering terjadi kan gitu ya? Iya, ditutupi. Nah, di aturan ini, mereka wajib ngelaporin kebocoran data itu maksimal 3 kali 24 jam. 3 hari. Mereka juga diwajibkan oleh hukum untuk nunjuk satu orang khusus yang namanya Data Protection Officer atau DPO. DPO ini tugasnya untuk memastikan kepatuhan perlindungan data di dalam perusahaan itu. 3 kali 24 jam. Gila, itu waktu yang sangat sempit loh buat perusahaan IT yang lagi panik luar biasa ngadepin peretas. Kalau mereka gagal lapor dalam 3 hari, atau ketahuan nyoba nutup-nutupin kebocoran itu, apa yang bakal terjadi? Nah, disinilah bab larangan dan sanksi mengambil alih panggungnya. RUU ini itu udah nyiapin 2 jenis hantaman buat yang melanggar. Yang pertama, ada sanksi administratif. Ini bisa berupa penghentian sementara kegiatan bisnis, denda, sampai perintah buat ngehapus data. Oke, itu lumayan berat buat bisnis. Terus yang kedua? Yang kedua, ini yang bikin merinding. Sanksi pidana. Pasal 11 di draft ini secara eksplisit nyebutin ancaman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 6 miliar rupiah. Ini khusus untuk pelanggaran berat, kayak sengaja memalsukan atau jual beli data pribadi tanpa hak. Wow, 6 miliar rupiah.
Angka sebesar itu sih pasti cukup banget buat bikin jajaran direktur perusahaan teknologi manapun langsung buru rombak total anggaran keamanan siber mereka. Pasti itu. Tapi gini, hukum kan nggak bisa cuma jadi algojo yang kerjanya lempar-lempar denda dan masukin orang ke penjara aja. Maksud saya, kalau ada warga yang datanya bocor, terus perusahaannya lepas tangan, masa warganya harus langsung lapor ke polisi dan ngelewatin sidang pidana yang kita tahu sendiri, proses pengadilan tuh mahal, ribet, dan lama banget. Itu poin yang sangat-sangat kritis. Sebuah undang-undang yang baik itu nggak boleh cuma ngasih larangan. Dia harus bisa ngebangun satu ekosistem perlindungan yang utuh. Makanya butuh solusi lain ya. Tepat. Oleh karena itu, draft ini nggak berhenti cuma di bab sanksi. Kalau kita baca terus ke bawah, terdapat bab pengawasan yang mengamanatkan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Ini tuh sebuah badan yang independen. Bagaimanapun, aturan main kan butuh wasit. Selain wasit, RU ini juga nyediain bab sengketa. Ini buat nyelesain masalah sebelum harus masuk ke ranah pidana pengadilan, mulai dari mediasi bareng sampai adjudikasi administratif. Nah, istilah adjudikasi administratif ini maksudnya gimana sih kalau dipraktekkan di lapangan nanti? Beri jalan keluar yang nyata bagi masyarakat umum buat nuntut ganti rugi tanpa mereka harus terjebak bertahun-tahun dalam sistem peradilan konvensional. Ekosistem ini yang mastiin hukumnya jalan dua arah. Menarik. Dan draft ini juga sepertinya cukup sadar realitas nih. Kan RUU ini nggak mungkin tiba-tiba bilang, oke, mulai besok pagi aturan ini berlaku, dan perusahaan manapun yang servernya belum aman bakal langsung didenda 6M. Nggak gitu kan? Gak gitu. Akan kolaps semua kalau gitu caranya. Iya, makanya ada yang namanya ketentuan peralihan. Kalau saya lihat di draft kita ini, RUU ngasih waktu adaptasi selama 2 tahun. Sejak disahkan. 2 tahun ini rasanya sih cukup masuk akal ya buat perusahaan nyawa ahli keamanan cyber, nunjuk DPO, dan memperbarui infrastruktur server mereka. Sangat masuk akal. Oke, jadi rancangannya secara teori ini udah matang banget. Hak kita udah jelas, ancaman sanksinya udah disiapin. Sekarang pertanyaannya, gimana persisnya dokumen draft ini dinyalakan agar BEM secara resmi langsung mengikat ratusan juta warga negara? Nah, proses aktivasinya ini selalu dikunci di bagian penutup dokumen. Disinilah kita bakal nemuin klausul yang bunyinya, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan yang paling krusial dari bab ini adalah adanya perintah agar undang-undang tersebut ditempatkan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lembaran negara? Hukum. Asas fiksi hukum ini adalah tulang punggung dari penegakan aturan di hampir seluruh dunia loh. Intinya tuh gini, begitu suatu undang-undang udah dicetak di lembaran negara, negara menganggap bahwa seluruh warganya telah mengetahui dan memahami undang-undang tersebut. Tunggu, seluruh warga? Nggak peduli latar belakangnya? Nggak peduli. Mau Anda tinggal di ibu kota dengan internet super cepat atau di desa terpencil yang susah sinyal sekalipun, ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dijadikan alasan pemaaf di depan pengadilan. Oh, wow. Anda nggak bisa nanti ngomong ke hakim, maaf yang mulia, saya nggak tahu loh kalau ada aturan dilarang jual beli data KTP. Hakim bahkan bilang, itu udah masuk lembaran negara. Agak mengerikan juga ya mengasumsikan semua orang tahu hukum gitu aja. Tapi ya masuk akal sih. Tanpa asas fiksi hukum itu, sistem peradilan kita pasti bakal langsung runtuh. Iya, semua terdakwa tinggal pura-pura ngaku nggak tahu kan? Bener banget. Nah, sekarang kita sampai pada elemen paling terakhir dari draft perundang-undangan kita ini. Di bagian paling belakang banget nih setelah penutup, saya lihat selalu ada lampiran dokumen yang disebut penjelasan. Kalau di RUU PDP kita ini ada penjelasan umum dan ada juga penjelasan pasal demi pasal. Tapi tunggu dulu deh. Bukannya tadi di awal kita bahas kalau syarat wajib dari batang tubuh itu harus tegas, kaku, dan nggak multitafsir. Kalau memang pasalnya udah dirancang sejelas itu, ngapain kita masih butuh contekan di lampiran belakang? Bukankah itu malah kontradiksi? Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Secara teori memang hukum harus absolut ya kejelasannya, tapi kenyataannya ini berkaitan dengan keterbatasan fundamental dari bahasa manusia itu sendiri. Maksudnya keterbatasan gimana? Zaman itu kan bergerak terus. Inovasi teknologi juga nggak pernah berhenti. Sementara, teks undang-undang yang udah diketok palu itu sifatnya sangat statis. Situasi di lapangan nanti pasti selalu memunculkan skenario-skenario abu-abu yang nggak pernah terbayangkan oleh si perancang undang-undang saat dokumen itu diketik. Nah, disitulah bagian penjelasan ini masuk. Ia bekerja sebagai semacam director's commentary atau catatan sutradara gitulah. Oh, paham. Kayak kalau kita lagi nonton film di DVD, terus kita nyalain track audio khusus buat dengerin sutradaranya cerita. Kayak,
oh di adegan ini alasan saya pakai pencahayaan agak gelap tuh buat nunjukin kalau karakternya lagi berbohong, gitu ya? Analogi yang sangat pas. Bagian penjelasan ini tuh adalah dokumen interpretasi resminya negara. Jadi, saat seorang penegak hukum atau hakim ngadepin kasus baru, misalnya nih, tiba-tiba ada teknologi ekstraksi data baru yang bahkan belum ada namanya saat UU ini dibikin, hakim bakal buka lampiran penjelasan ini. Tujuannya cuma satu, nyari tahu apa niat asli atau original intent dari si pembuat undang-undang waktu merumuskan aturannya dulu. Memang sih, seringkali kita lihat di bagian penjelasan itu cuma tertulis pasal 1-3 cukup jelas, karena ya memang bahasanya udah lugas. Tapi untuk pasal-pasal krusial yang berpotensi memicu perdebatan panjang, penjelasan ini bakal menjabarkannya dengan lebih rinci. Ada contoh nyatanya nggak dari draft kita ini tentang gimana penjelasan ini ngasih konteks? Tentu ada. Ambil contoh aturan wajib lapor kebocoran data dalam 3 kali 24 jam tadi. Kan bisa aja orang nanya, kenapa sih harus 3 hari? Kenapa nggak seminggu atau sebulan aja? Iya kan, mereka lagi sibuk ngurusin server jebol tuh. Betul. Nah, penjelasan di pasal 5 RU ini mencatat bahwa tujuannya adalah, saya kutip ya, untuk meminimalkan dampak kebocoran dan melindungi resiko kerugian lebih lanjut pada subjek data. Atau contoh lain di pasal tentang persetujuan data. Di penjelasannya ditegasin bahwa tujuannya adalah untuk menjamin kontrol penuh subjek data terhadap datanya. I see. Dengan memindahkan kalimat-kalimat yang bernada filosofis dan interpretatif ini ke lampiran belakang, batang tubuh di depan itu tetap terjaga keringkasannya. Tapi roh dari undang-undang tersebut tetap hidup sebagai panduan buat para hakim. Wow, luar biasa ya. Jadi di balik blok-blok paragraf tebel yang mungkin bikin kita ngantuk pas bacanya, ternyata terdapat sebuah arsitektur rekayasa sosial yang dirancang dengan sangat-sangat presisi. Mulai dari alasan filosofis di bagian pembukaan yang bertindak sebagai pelindung, terus struktur gramatikal antara ayat dan huruf yang mastiin jaksa punya senjata yang mandiri di persidangan, terus ada sistem denda 6 miliar, mekanisme adjudikasi, sampai ke catatan sutradara di bagian penjelasan agar hakim nggak salah nafsirin. Semuanya tuh terjalin rumit buat jadi source code yang ngejalanin keadilan. Dan arsitektur perundang-undangan kayak ginilah yang menjaga peradaban kita tetap berjalan dalam batas-batas yang bisa diprediksi. Ketertiban itu kan nggak pernah jatuh dari langit ya. Dia direkayasa, dirancang, dan dipelihara melalui kehati-hatian menggunakan tata bahasa. Bener-bener sebuah sesi bedah yang pastinya mengubah cara kita ngelihat berita politik di televisi mulai sekarang nih. Semoga. Nah, sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu hal buat Anda renungkan dari penelusuran mendalam kita hari ini. Kita udah lihat bareng bahwa anatomi hukum kita ini mutlak bergantung pada kejelasan dari kemampuan bahasa manusia, pada struktur kalimat, pada pemisahan subjek dan predikat di sebuah ayat untuk mendefinisikan batas antara apa yang legal dan ilegal. Arsitektur perundang-undangan ini dibangun di atas sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia ini, setiap bentuk kejahatan, setiap interaksi bisa dikurung oleh teks. Iya. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi di masa depan yang sangat dekat ini? Apa yang terjadi kalau masyarakat kita dihadapkan dengan teknologi kayak kecerdasan buatan atau algoritma kotak hitam atau black box algorithms yang cara kerja dan cara dia ngambil keputusannya aja bahkan nggak bisa dijelasin pakai kalimat utuh oleh para penciptanya sendiri. Bahwa programmernya aja nggak tahu gimana mesinnya bisa sampai pada sebuah keputusan yang diskriminatif, gimana caranya perancang undang-undang bisa nulis barisan kalimat di batang tubuh buat meregulasi mesin yang mikir pakai bahasa matematika yang tak kasat mata. Apakah sistem perundang-undangan tradisional kita yang sangat ngandelin kejelasan teks ini pada akhirnya bakal kewalahan dan lumpuh saat harus berhadapan dengan hal-hal yang nggak bisa didefinisikan pakai kata-kata baku manusia? Biarkan pertanyaan itu jadi bahan renungan dan teman diskusi Anda hari ini. Terima kasih banyak udah ikutan membedah draft hukum ini bareng kita. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.